Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pompa dan kompresor. Yang pertama, terkait dengan pompa. Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, saya rasa kalian sudah banyak tahu ya tentang pompa, apalagi kalau di rumah itu kan kita punya pompa air. Nah, ya seperti pompa pada umumnya. Tapi di sini nanti akan banyak macam-macam pompa ya yang akan kita pelajari. Nah, pompa itu beroperasi dengan prinsip yaitu membuat perbedaan tekanan antara bagian masuk yang sering kita sebut dengan suction dengan bagian yang keluar atau disebut dengan discharge. Nah, adanya perbedaan antara suction dan discharge ini yang kita nanti akhirnya nanti ada perbedaan tekanan, itu biasanya kita kenal perbedaan tekanan pada pompa itu kita kenal dengan head di sini satuannya adalah meter. Jadi kemarin ada teman yang bertanya, head itu apakah tinggi gitu ya? Tinggi, tapi di sini bukan tinggi suatu benda ya, ketinggian dalam bentuk meter gitu bukan, tapi di sini adalah perbedaan tekanan. Nah, itu dikurskan atau disetarakan dengan tinggi, tapi hanya berlaku untuk di pompa, tidak berlaku secara general gitu ya. Jadi hanya untuk kasus di pompa. Nah, pompa ini berfungsi mengubah tenaga mekanis ya dari suatu sumber tenaga penggerak menjadi tenaga kinetis. Jadi yang tadinya ada mekanik itu gerakan ya, jadi ada sebuah pergerakan di mana sebuah pergerakan ini nanti akan menyebabkan suatu benda lainnya bergerak juga dengan memiliki kecepatan tertentu. Gimana ya? Tenaga ini digunakan untuk mengalirkan cairan dan melawan hambatan sepanjang aliran fluida. Jadi benar bahwa yang dipompa itu pasti ada sebuah cairan. Jadi nanti entah itu cairannya viskos atau enggak, pasti dia adalah bentuk likuida ya. Oke. Nah, untuk klasifikasi pompa berdasarkan prinsip kerjanya itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada pompa desak atau pompa tekan. Nah, itu bisa kita sering dengan istilah positif displacement pump. Yang kedua adalah pompa sentrifugal. Ini sering kita gunakan. Sentrifugal pump itu ya. Jadi di industri, di laboratorium itu sering kita menggunakan pompa sentrifugal. Yang ketiga adalah jet pump. Yang keempat adalah air lift pump atau mammoth pump. Itu lebih sering dikenal dengan mammoth pump ya. Kemudian yang kelima adalah hydraulic ram pump. Yang keenam adalah elevator pump. Yang ketujuh adalah electromagnetic pump. Terkait dengan pompa tekan atau positive displacement pump, ini memiliki kapasitas yang dihasilkan oleh pompa tekan sebanding dengan kecepatan pergerakan atau kecepatan putaran. Sedangkan total head tekanan itu dihasilkan oleh pompa ini tidak tergantung dari kecepatan pergerakan atau putarannya. Jenis pompa ini dapat dikelompokkan menjadi ada oscillating pump, ada rotary displacement. Nah, di mana rotary pump itu ada pompa torak, ada pompa diafragma. Kemudian untuk rotary displacement itu ada rotary spiral dan juga ada gear atau fan. Ya. Kemudian untuk pompa sentrifugal, kapasitas yang dihasilkan oleh pompa sentrifugal ini sebanding dengan putaran. Sedangkan total head atau tekanan itu sebanding dengan kuadrat dari kecepatan putaran. Jadi nanti ada ya ini head, bagian dari head. Jadi ada suctionnya, mulai dari suction sampai dia discharge. Ini nanti perbedaan tekanan di kedua aliran ini nanti itu kita kenal selanjutnya dengan istilah head tekanan atau tekanan headnya ya. Oke. Kemudian ada jet pump.
Sifat dari jet pump ini adalah sebagai pendorong untuk mengangkat cairan dari tempat yang sangat dalam. Nah, ini biasanya kita gunakan di pompa air. Kalau kalian masih di rumah itu masih ada sumur, ya sumur bukan sumur bor ya, tapi sumur yang terbuka gitu. Itu kalau kita pakai pompa, itu biasa pompa air itu namanya jet pump. Perubahan tekanan dari nozzle yang disebabkan oleh aliran media yang digunakan untuk membawa cairan tersebut ke atas. Nah, media yang digunakan dapat berupa cairan maupun gas. Pompa ini tidak mempunyai bagian yang bergerak dan konstruksinya sangat sederhana. Keefektifan dan efisiensi pompa ini sangat terbatas. Jadi memang untuk penggunaannya sering kita hanya digunakan untuk pompa air di rumah-rumah gitu ya. Oke. Kemudian ada air lift pump atau mammoth pump. Nah, ini kerjanya hampir sama dengan jet pump. Hanya saja kapasitasnya sangat tergantung pada aksi campuran antara gas dan cairan. Jadi dia di sana di aliran percipaannya. Jadi nanti fluida yang dipompakan itu terdiri dari gas dan cairan. Jadi ada dua fase ini. Kalau misal pompa air itu kan yang kita pompa kan hanya air ya. Tapi kalau untuk mammoth pump itu ini dia bisa dalam bentuk yang dipompakan itu cairan dan juga gas. Oke, yang kemudian ada hydraulic ram pump. Pompa ini menggunakan energi kinetik dari aliran fluida yang menekan pegas pada suatu kolom dan energi tersebut disimpan kemudian melawan kembali sehingga terjadi aliran fluida ya secara terus menerus tanpa bantuan tenaga dari luar. Jadi di sini ini hydraulic pumpnya, hydraulic ramnya itu ada di area ini. Nah, di area sini. Di area sini hydrauliknya, kemudian aliran fluidanya itu dari sini. Nah, ini masuk, ini apa namanya suctionnya, kemudian di sini discharge-nya. Nah, yang kalau dia di centrifugal pump itu yang menggerakkan adalah mekanik gitu ya, mesin. Kalau di sini ini perbedaan tekanan hidrolik. Kemudian ada elevator pump. Ya, sifat dari pompa ini mengangkat cairan ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan roda limbah. Nah, Archimedean atau roda limbah, Archimedean screw dan peralatan sejenisnya itu. Nah, ini dapat digunakan untuk zat cair yang mengandung sari seperti pasir atau lumpur. Nah, jadi kalau kita bisa memompakan sesuatu yang banyak padatannya, itu bisa menggunakan elevator pump karena banyak padatannya sehingga harus ada pompa khusus yang digunakan untuk memindahkan dari ketinggian tertentu ke ketinggian yang lebih tinggi gitu ya. Karena kalau misal kita tidak memperhatikan apa namanya fluida yang akan mengalir apa itu akan bisa merusak dari pompanya. Oke, ada juga yang terakhir yaitu electromagnetic pump. Cara kerja pompa ini adalah tergantung dari kerja langsung sebuah medan magnet ferromagnetik yang dialirkan. Oleh karena itu, penggunaan dari pompa ini sangat terbatas, khususnya pada pemompaan cairan yang mengandung metal. Jadi di sini kalau di sentrifugal itu tadi menggunakan energi mekanik gitu ya. Kalau di sini menggunakan medan magnet untuk memompakan fluida. Oke. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah faktor utama dalam pemilihan pompa itu ada 3. Yang pertama adalah kapasitas, di mana kemampuan pompa mengalirkan suatu fluida dalam waktu tertentu. Jadi kita harus biasanya kita tanya berapa kapasitas pompa, ya. Jadi dia itu kemampuan si pompa untuk memindahkan fluida dari tinggian tersebut ke tinggian yang lebih tinggi pada satuan volume. Itu namanya kapasitas. Kemudian juga bisa dilihat dari tekanan kerja atau total head. Total head yang dibutuhkan untuk memindahkan fluida sebanding dengan jarak ketinggian dan massa jenis fluida tersebut. Jadi di sini total head di sini tergantung dari ketinggian ya, jarak ketinggian antara suction sama discharge-nya. Kemudian massa jenis itu atau densitas dari fluida tersebut. Jadi semakin kental suatu fluida, maka juga kerja pompa akan berpengaruh. Yang terakhir yaitu jenis dan data fluida.
cairan mempunyai density yang berbeda-beda, sehingga kita juga harus memperhatikan jenis karakteristik dari fluida tersebut, karena itu mempengaruhi kebutuhan daya dari penggerak. Oke. Kemudian ada pemilihan pompa. Nah, di sini pompa pada umumnya itu dibedakan menjadi dua. Kalau tadi ada 7 berdasarkan karakteristik kerjanya ya. Kalau ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pompa dinamis dan positif displacement pump. Jadi kalau pompa dinamis itu sering kita bilang adalah pompa sentrifugal ya, karena ini penggunaannya amat sangat banyak untuk terkait dengan pompa sentrifugal. Kemudian untuk positif displacement pump itu pompa bolak-balik dan juga ada pompa diafragma. Nah, pemilihan pompa itu dibuat berdasarkan laju aliran dan head yang dibutuhkan bersama-sama dengan pertimbangan proses lain seperti korosi dan juga padatan dalam fluida. Karena padatan pada fluida ini mempengaruhi berat jenis dari fluida yang kita pindahkan. Ini kemudian di sini apabila kita berbicara terkait dengan pompa, gitu ya, maka di sana ada specific speed atau kecepatan spesifik. Dia dinyatakan pada satuan ns. Nah, kemudian rumusnya adalah n dikalikan q pangkat setengah per g kali h pangkat 3/4. Nah, di mana nilai n di sini adalah revolusi atau perputaran dalam satuan sekon. Jadi banyak putaran pada satuan sekon. Per sekonnya berapa? Jadi berapa putaran dalam satu sekon. Itu. Kemudian untuk nilai G itu adalah volume rate. Jadi satuannya massa meter kubik, dari meter kubik per second. Kemudian di sini ada H ini adalah head, satuannya meter. Jadi ini ada sebenarnya perbedaan tekanan, di mana satuannya newton per meter, atau mungkin ada satuan lain terkait dengan perbedaan tekanan juga boleh. Nah, itu dikurskan atau diserahkan nanti dalam satuan meter. Ini nanti ada di tabel, ada di buku handbook itu juga membahas terkait dengan nilai head yang pada satuan meter. Kemudian nilai G di sini adalah gravitasi ya. Satuannya satuan percepatan meter per second kuadrat. Oke, kemudian ada juga kecepatan spesifik impeller. Jadi kalau kalian tahu terkait dengan pompa, terutama untuk pompa sentrifugal, itu di dalamnya ada impeller yang bergerak. Impeller itu digerakkan oleh tenaga mekanik ya, kemudian dia berubah menjadi energi kinetik. Nah, di sini untuk menghitung kecepatan spesifik dari impeller, rumusnya adalah ns, ada aksennya, itu kali n aksen, dikalikan Q pangkat setengah per H pangkat 3/4. Jadi di sini hanya perhitungannya melibatkan putaran per menitnya berapa, RPM, kemudian flow rate dari fluidanya, dan juga headnya itu berkaitan dengan kapasitas beda tekanan. Oke, nah ada juga nanti kalau kita berbicara terkait dengan desain pompa, itu adalah pressure drop di dalam pipeline atau perpipaannya. Nah, itu pressure drop di dalam perpipaan rumusnya seperti ini. Jadi kita simbolkan dia dalam delta PCF itu sama dengan 8S kalikan L per DI dikalikan densitas U kuadrat per 2. Di mana nilai F di sini adalah friction factor, kemudian L di sini adalah ketinggian fluida yang akan kita pindahkan dari ketinggian berapa ke ketinggian keberapa, itu adalah panjang pipanya, kemudian diameter dalam, rho itu densitas, U di sini adalah kecepatan dari fluida mengalir pada pipa kita berapa. Nah, di sini kita kenal untuk menghitung nilai F ya, untuk menghitung friction factor itu bisa dari tabel ya, tabel ada 5.11 di tabel hubungan antara Reynolds number dengan fraksi ya, di sana ada loudness, jadi ketebalan dari pipa itu ada hubungan itu juga terhadap friksinya. Jadi flow rate
ada flow rate-nya, kemudian ada apa namanya friction faktornya. Atau bisa dihitung menggunakan Reynolds number, di mana Reynolds itu sama Reynolds number itu densitas kali velocity kali energi dalam per mu ya di sini. Nah, di mana nanti nilai F itu sama dengan R kali per densitas velocity pangkat. Oke. Kemudian di sini juga ada pressure drop apa tekanan pada pipeline itu oleh Fanning ya. Jadi beda sedikit rumusnya, jadi mungkin di belakangnya sama ya, cuma di depan sini adalah 4 CF, di mana nilai CF itu adalah 2 R per PU kuadrat atau setara dengan 2 kali friksi. Jadi ini 2 kali friksi. Jadi di sini ada 4. Oke, kemudian terkait dengan miscellaneous tekanan yang hilang atau perbedaan tekanan gitu ya. Jadi istilahnya mungkin kita lebih sering terkait dengan perbedaan tekanan. Nah, itu adalah setiap penghalang untuk mengalir akan menghasilkan turbulensi dan menyebabkan penurunan tekanan. Jadi pipa alat kelengkapan seperti elbow, ada tikungan, ada siku, bagian pengukuran, pembesaran, gitu ya. Jadi ada sambungan itu memberi sih. Jadi miscellaneous pressure losses itu berkaitan dengan perjalanan dari fluida yang kita pompakan. Jadi kalau misal pipa kita itu adalah halus saja gitu ya, dia tidak ada gesekan, maka itu akan mulus perjalanan pipa kita. Tapi bagaimana kalau di dalam perjalanan pipa itu ada belokannya, kemudian ada sambungannya, dan juga bahannya berbeda, gitu. Itu akan berpengaruh. Nah, di sini penurunan tekanan karena kerugian-kerugian tersebut karena proses di dalam perjalanan perpipaannya itu bisa digunakan dengan 2 metode untuk memperhitungkan ya. Jadi menghitung miscellaneous pressure losses itu ada 2 metode. Yang pertama yaitu menggunakan number of velocity head atau K, di mana velocity head ini itu setara dengan velocity kuadrat sama dengan 2 kali gravitasi meter. Ya, jumlah velocity head hilang karena semua alat kelengkapan dan katut ditambahkan ke penurunan tekanan karena gesekan pipa. Nah, yang kedua, sebagai panjang pipa yang akan menyebabkan kehilangan tekanan yang sama seperti fitting atau katup. Karena ini akan menjadi fungsi dari diameter pipa. Ini dinamakan sebagai bilangan yang setara dengan diameter pipa. Nah, panjang pipa yang akan ditambahkan pada panjang pipa sebenarnya ini biasa kita namanya dengan total diameter pipa ekivalen. Jadi nanti ada panjang pipa sesungguhnya berapa ditambah dengan panjang pipa apabila dia ada hambatan-hambatannya. Oke, nah ini contoh kita sudah mencoba mengerjakannya ya. Di sini akan saya jelaskan lagi. Di mana ada sebuah pipeline, sudah ada pipa gitu ya, yang menghubungkan 2 tangki gitu ya dengan 4 elbow. Jadi di dalam perpipaan itu ada 4 elbow, ada closed valve ya, kemudian ada fully open dan gate valve dengan bukaan separuh, kemudian pipa itu bahannya yang digunakan adalah komersial steel dengan diameter dalamnya adalah 2 mm, kemudian panjangnya adalah 120 meter. Nah, apabila fluida memiliki viskositas 0,99 mn per m kuadrat second, kemudian memiliki densitas sekian, maka hitung total pressure drop, jadi perbedaan tekanan dan juga ada friksinya dengan flow rate fluida tersebut adalah 3.500 kg per hour. Nah, maka step yang pertama kita lakukan adalah mencari luas area dari pipa.
Yaitu rumusnya, luas penampang buletannya itu ya, buletan pipanya, penampang dari depannya itu. Nah, itu rumusnya adalah setengah R seperempat pi D kuadrat. Nah, ini adalah pi per 4, 25 kali 10 min 5 pangkat 2 ini, ya, angka ini adalah tinggi, ya, diameter ya, diameternya dalam 25 mm. Di sini dia diubah dalam meter, sehingga didapatkan nilai sekian. Kemudian split velocity atau kecepatan fluidanya itu simbolnya U. Di sini karena kita sudah tahu flow rate-nya dalam 3.500 ya. Kemudian kita kalikan luas area, kita bagi dengan luas area dan dibagi juga dengan densitas. Ini densitas, kemudian 360 itu karena flow rate-nya kita pada satuan jam dan kita ubah menjadi second, maka dia dibagi 3.600. Sehingga didapatkan fluid velocity-nya sekian. Nah, kemudian kita menghitung Reynolds number. Nah, pada Reynolds number, kita bisa mencari rumusnya, yaitu densitas, kemudian dikalikan U atau fluid velocity, dikalikan diameter pipa, diameter dalam pipa, dia dibagi dengan viskositasnya, sehingga didapatkan Reynolds number-nya sekian. Oke, setelah dapat Reynolds number, maka kita bisa menghitung absolute roughness komersial steel pipe itu dari tabel 5.2. Di sana ada bahan-bahan apa, kemudian berapa absolute roughness-nya berapa. Nah, di mana absolute roughness ini untuk kita menghitung relative roughness, yaitu E per H ya, per H. Jadi kalau di sini E per diameter dalam, per diameter dalam. Sehingga di sini karena kita menggunakan komersial ini, karena angka 0,042 ini dapat dari tabel 52, yaitu dengan kata kunci komersial steel pipe, sehingga nanti didapatkan angka ini. Nah, kemudian ini dibulatkan, nilai relatif roughness-nya dibulatkan menjadi 0,002, sehingga didapatkan nilai friksinya adalah dari tabel 11 didapatkan 0,032. Nah, tabel 5.11 itu adalah hubungan flow rate dengan relatif roughness dan juga dengan friksinya berapa. Oke, nah, untuk menghitung tekanan total, maka kita menghitung dulu berapa tekanan yang diakibatkan oleh friksi dan berapa tekanan pada pipanya. Nah, untuk yang awal ini itu kita mencari tekanan awal. Tekanan awalnya yaitu kecepatan dari head-nya ya. Rumusnya ini, kemudian kita dapat angka ini ya, kemudian dengan head loss-nya itu adalah delta entalpinya, delta tekanannya ya, ada 0,2 ke 14,7, ini adalah penyetaraan satuan ya, dengan pressure-nya sekian. Oke, kemudian kita menghitung friction loss pipe dengan rumus yang ada di atas tadi, sehingga didapatkan nilai ini, sehingga total nilai itu bisa sebesar 270 kN per meter persegi. Nah, di sini nanti bedanya. Rumus ini adalah 8 kali F, ya kan? Ini adalah nilai F-nya. Kemudian 120 itu adalah nilai H-nya, ya kan? H-nya. Kemudian ini diameter dalam, kemudian ini 988 itu densitasnya ya, kemudian 1,98 itu adalah nilai velocity-nya. Dapatkan nilai ini. Nah, itu untuk menghitung dengan metode 1. Nah, apabila kita menghitung menggunakan metode 2, maka kita bisa, ini bedanya ada di sini nanti. Jadi
Nilai delta P calculation itu adalah delta P awal. Delta P awalnya kita kan tadi ini ya, ketinggiannya jaraknya 120 meter. Kemudian 18,4 ini itu adalah jarak yang diakibatkan oleh adanya friksi. Friksi itu bisa jadi ada belokan, ada sambungan, itu adalah friksi. Sehingga dapatkan nilainya segini. Jadi range-nya sama ya, 270 kN per meter persegi. Oke, kemudian ada power requirement for pumping liquid. Jadi tenaga yang dibutuhkan untuk memompa suatu liquid. Nah, di sini untuk memindahkan liquid dari vessel satu ke vessel yang lain menggunakan pipa, jadi ya dibutuhkan tambahan energi. Di mana di sini harus memperhatikan terkait dengan friksi dari pipa, jadi hambatan air dalam pipa tersebut, kemudian terkait juga dengan losses di dalam pipe gitu seperti valve, instrumen lainnya, kemudian juga losses dalam project ya, dalam losses yang dikasihkan peralatan, kemudian juga perbedaan elevasi dari pipa tersebut gitu ya, jadi penampangnya bisa jadi pipa yang berbeda, kemudian tekanan antara vessel dan juga pipa itu juga sangat mempengaruhi. Sehingga di sana memang dibutuhkan power untuk menggerakkan sebuah fluida dalam pompa. Oke, ini sedikit lagi yaitu total energi required, energi yang dibutuhkan untuk menghitung supaya harus dibutuhkan ke pompa itu berapa. Nah ini rumusnya yang raca energinya. Ada densitas di sini ini densitas tadi gravitasi, kemudian ini adalah perbedaan elevasi ya, perbedaan ketinggiannya, kemudian di sini ada beda tekanan, ada densitas, ada beda tekanan miliseneus ya, jadi delta PF, ada densitas dan juga ada power yang akan kita hitung ya. Oke. Nah, apabila power nilai V itu negatif, maka kita bisa menambahkan pompa. Pompa itu yang ditambahkan. Jadi kalau nilai V ini negatif, maka kita bisa menambahkan nilai T. Jadi alatnya itu seperti. Oke, kemudian ini ada contoh. Mungkin nanti bisa dipelajari. Apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di kolom chat. Kolom chat ya. Oke, kemudian ada operating line atau sistem kurva ya. Di sini nanti ada dua komponen untuk menghitung beda tekanan ya yang disuplai di mana beda tekanan tersebut disuplai ke dalam sebuah pompa ya. Jadi nanti di sini ada static pressure dan juga ada dynamic loss. Oke. Ini ada soal juga nanti bisa dikerjakan. Kemudian nanti untuk apa sih ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Ya. Oke. Kemudian ada nih terakhir terkait dengan net positive suction head atau kita sering sebut dengan NPSH. Nah, tekanan di saluran masuk ke pompa itu harus cukup tinggi untuk mencegah kavitasi terjadi di dalam pompa. Kavitasi itu terjadi ketika gelembung uap atau gas terbentuk pada dinding-dinding pipa, dinding-dinding pompanya ya. Kemudian gelembung uap akan terbentuk jika tekanan turun di bawah tekanan uap cairan. Nah, di sini ada NPSH file dan juga ada NPSH requirement. Nah, di mana NPSH file di sini ada tekanan pada pompa hisap di atas tekanan uap cair sehingga dinyatakan sebagai kepala cairan. Nah, sedangkan NPSH requirement itu adalah fungsi dari parameter desain pompa dan akan ditentukan oleh produsen pompa. Nah, sebagai panduan umum, kalau NPSH harus di atas 3 meter. Untuk kapasitas pompa, kapasitasnya adalah 1000 meter kubik per jam. Dan 6 meter di atas kapasitas itu. Oke. Nah, untuk menghitung
net positive head yang tersedia itu bisa dengan menggunakan rumus berikut. Nah, di sini P adalah tekanan tekanan atas pada fluida yang ada di dalam pressure. Mungkin ada densitas, ada gravitasi. H ini adalah jarak antar dua titik ketinggian, ya. Kemudian di sini ada PF, maaf ada PF, miscellaneous pressure, ya, ada densitas, ada gravitasi, ada tekanan pada kondisi vapor, ada densitas juga, ada gravitasi. Oke, ini contoh terkait dengan NPSH. Nah, untuk contoh soal nanti bisa kita diskusikan pada kolom chat. Ya. Oke, nah setelah mendengar penjelasan dari saya dan memahami contoh soal di atas, silahkan dikerjakan 5.2, boleh ditulis di Word atau ditulis manual, kemudian ditekan dan dikirim. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait dengan pompa dan kompresor. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saran dan tips bisa dituliskan di kolom chat. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.